Ini contoh yang Polychaeta. Dia banyaknya di laut, ya di laut. Terus setiap segmen memiliki parapodium dan seta tadi ya. Di bagian kepala, di bagian atas depan ada kepala, ada mata, ada tentakel, kemudian ada mulut serta palpus ya. Cuma ibu nggak menjelaskan detail ya fungsi-fungsinya ini apa. Dia sudah punya alat pernapasan nih. Untuk yang Polychaeta itu insang karena tinggalnya kan di air ya, pakai insang. Dia berumah dua, fertilisasinya eksternal, larvanya namanya trokofor. Ya. Dia ini nggak bu parasit nggak bu? Enggak, dia tidak parasit. Oke. Tadi kalau kamu mau lihat palpus yang mana sih Bu? Nah ini kamu bisa lihat sendiri ya, tapi Ibu tidak menjelaskan secara detail. Nggak fokus ke situ Ibu. Ini contoh spesies dari Polychaeta, cacing palolo dan cacing wawo. Ya ini cacing khas daerah tertentu yang suka blooming di waktu-waktu tertentu. Suka dipanen sama masyarakat sekitar ya karena bisa dimakan gitu ya, cacing wawo dan palolo. Kalau ini kelabang laut, nereis itu yang kalian lihat ini nereis ya, ini nereis, ini kelabang laut gitu. Ini juga nih, ini kelabang laut nereis ya. Cacing wawonya kayak apa ya? Ini kayak gini. Ya ini panjang ya, dia panjang. Suka booming di laut, itu deh dipanen sama masyarakat. Oke. Terus kelas berikutnya ini lebih simpel ya, Ibu nggak jelas di Annelida Ibu nggak jelasin reproduksi. Jadi reproduksi cuma ada di latih sama nemater. Yang kemudian kelas Oligochaeta, oligo ini ada setanya tapi sedikit ya. Contohnya cacing tanah. Nggak punya parapodia. Terus sifatnya hermafrodit. Ini contoh spesiesnya. Cacing tanah juga macam-macam. Ada yang peretima, ada yang lumbricus ya. Jumlah segmennya jadi lebih panjang yang lumbricus terrestris ya. Terus apa ini Bu, klitelum? Nah ini kalau yang peretima, klitelumnya terletak di segmen ke-14 sampai 16. Kalau yang lumbricus klitelumnya terletak di segmen 32 sampai 37. Jadi klitelum itu yang ini. Nih yang dia warnanya beda sendiri. Nah, disinilah terdapat organ reproduksi klitelum itu. Ya. Jadi jumlah beda-beda di bagian mana letak klitelumnya, di segmen keberapa ya. Tahu ya peranan cacing tanah ya, bahkan cacing tanah itu kan banyak yang ngembang biakin budidaya karena cacingnya sendiri bisa dipanen untuk obat, untuk bahan campuran kosmetik gitu, untuk jamu ya. Terus tanah bekas cacingnya juga manfaatnya banyak, bisa dipakai juga, jadi nggak ada yang kebuang ya. Jadi banyak yang bisnis budidaya cacing. Terus kalau Perichaeta musica, kenapa disebut musica? Karena dia bisa mengeluarkan suara ya saat malam. Kenapa saat malam? Karena tadi kan sifat
Annelida itu nocturnal, aktifnya di malam hari, ya. Itu. Terus ini tubifax itu cacing sutra. Cacing yang halus-halus itu yang suka buat makan ikan. Tahu? Ya kan? Tahu nggak? Cacing yang halus tuh yang warnanya merah, ya. Nah, itu buat makan ikan, dia bioindikator. Dia bioindikator juga. Jadi selain tadi planaria, tubifax juga bisa jadi bioindikator. Nah, kalau tubifax ini hidup di air yang terpolusi. Jadi kebalikan. Kalau tadi planaria hidup di air bersih, kalau tubifax justru bisa hidup di air yang kotor, ya, yang oksigennya cuma sedikit, gitu. Oke. Cacing tanah itu dia ciri khasnya di jantung, ya. Jantungnya itu berupa jantung pembuluh kan, ya. Berupa ini blood vessel-nya, ya, kelihatan nih. Blood vessel-nya, dia jantung pembuluhnya ada 5 pasang. Ada gambarnya nggak ya? Ya, nggak ada gambarnya ya. Cari jantung pembuluh cacing. Oke, kelihatan. Jadi di bagian depan, ya, di bagian depannya ini dia lebih besar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini makanya disebut dengan jantung pembuluh. Jadi jantungnya masih berupa sebenarnya modifikasi dari pembuluh darah, ya. Kalau balik ke gambar yang ini, yang di PowerPoint, nah, jantungnya berarti yang depan nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini, ya, itu jantung pembuluhnya, ciri khas dari cacing tanah. Ini nephridiumnya, jadi udah menyerupai ginjal, ya, seperti kita, ya, seperti hewan tinggi, jadi makanya paling maju. Ya, ini nephridiophore itu lubangnya. Ini ginjalnya dia, namanya nephridium. Terus kelas yang terakhir Hirudine. Hirudine itu nggak punya parapodia, nggak punya seta. Jadi tadi bilang kalau yang Polychaeta punya parapodia, punya seta. Kalau yang Oligochaeta punya seta, nggak punya parapodia. Kalau yang Hirudine nggak punya semua, ya. Dia ciri khasnya punya saker di bagian depan dan bagian belakang. Jadi kalau ngisap kan dia melengkung gini, gitu, ya. Dia melengkung gini. Penghisap darah, ya, ektoparasit contohnya ya lintah, pacet, itu, ya. Lintah, pacet, sebenarnya lintah itu bisa dimanfaatkan sebagai obat karena dia punya zat antikoagulan kan. Makanya kalau dia udah ngisap, karena di mulutnya ada zat antikoagulan, maka kalau kita tarik paksa, maka nanti lukanya itu sulit, agak lama untuk berhentinya darahnya itu, ya, agak lama. Kenapa? Karena tadi ada antikoagulannya yang dikeluarkan sama lintah. Makanya kalau mau nyabut harus kita buat supaya dia yang melepaskan diri sendiri. Dengan kasih apa? Kasih air tembakau misalkan, gitu, ya, dia akan bisa melepaskan diri sendiri. Lintah sama pacet beda, ya. Tahu nggak bedanya apa? Ya, kadang lintah juga dijadikan obat terapi, ya, terapi tradisional untuk mengeluarkan darah kotor. Jadi terapi lintah nih, kayak gini kan, ini kan di kulit nih, bisa sampai gendut gitu, ya. Tadinya ini kan sakernya dua, sakernya. Lintah sama pacet beda, ya. Kalau lintah tuh lebih gendut, kalau pacet lebih langsing kan, ya nggak? Ada nggak yang nggak tahu bedanya lintah sama pacet? Saya belum pernah lihat pacet, Bu. Pernahnya lintah. Saya bedanya.
Bedanya pacet sama banyaknya di hutan tuh di ini tanah di dasar daun-daunnya tidak lembab tuh, daunnya lembab. Nah itu dia suka jalan di atas ntar dia gini, ada deh kayaknya, ntar ibu cari videonya. Ini pacet ya. Nah kalau lintah itu biasanya lebih di, nah ini nih pacet nih. Kalau lintah itu lebih di apa? Lebih di air gitu ya, kayak di rawa-rawa. Nah itu biasanya lebih ke lintah itu. Nah ini nih pacet nih, ini pacet, ini lintah. Ini pacet nih, tuh lebih langsing gitu. Nah, ntar kayaknya gue ada videonya, ntar ibu lihat ini. Ini peranannya ya. Tadi udah ibu jelasin sambil ibu nerangin. Jadi kamu tinggal baca aja. Oke, peranannya betul. Selesai untuk permes. Coba ibu cariin cacing plastik nembak. Annelida ya. Annelida. Nih, ini pacet. Bentar. Ya, pacet. Walaupun sama, dia sampai gemuk dulu baru lepas, sampai kenyang. Ya. Terus kalau lintah lebih gendut ya. Ini lagi di alam bebas, dia nggak bisa, ini lagi di kayak di akuarium gitu ya. Ntar coba cari yang lagi menghisap, tuh ya, lagi terapi lintah, sampai gendut sampai kenyang gitu ya. Oke, tuh sampai darahnya agak ngalir karena kan dia tadi ya punya antikoagulan ya. Terus apa lagi nih, ada pacet kalau dikasih garam dapur. Makanya kalau ke hutan lagi naik gunung kan suka bawa itu ya, suka bawa rokok buat tembakaunya.
dan alkohol yang alkohol juga tidak bergerak lingkaran haram tersebut. Oh, nggak seru. Oh, share screen-nya berhenti. Iya, ntar dulu lagi dicari nggak seru. Ini aja nih yang Festival Nyale namanya. Festival Nyale itu di Lombok ketika ini panen cacing laut itu tadi wawa palolo itu ya. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ryan Indo. Share screen-nya. Minimize bisa nggak? Gimana ya? Ini full banget. Datang ya. Festival Nyale. Februari sampai Maret tuh lagi musim-musimnya. Ada yang udah pernah nyoba? Nggak kebayang ya itu makannya kayak gimana. Ada yang pernah Emang cacing enak ya? Hah, kayaknya enak. Raffi pernah makan? Pernah makan sih? Itu namanya nyale. Tuh. Terus apa lagi nih? Nih cacing sutra itu juga suka diternak. Yang tadi buat makan ikan ya. Tubifax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubifax. Semuanya berjumpa lagi di channelnya Herdi Santong. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda ya melihat-lihat budidaya cacing sutra milik Lubina Farm. Dan juga sekaligus saya sekarang ini akan memberikan sayuran bekas ya untuk cacing sutra. Yang memang sayuran bekas ini ada dua tujuan ya. Kalau kita mengasih sayuran bekas yang masih segar, itu akan dijadikan sebagai tempat berkembang biaknya cacing sutra. Dan bila sudah membusuk, itu akan
menjadi sumber makanan untuk cacing sutra. Baik itu cacing sutra yang anaknya maupun yang dewasa atau yang indukan. Dan juga ini ada 2 rak ya, masing-masing beda. Masing-masing beda ya. Kenapa? Karena yang satu rak ini khusus untuk anaknya yang dihasilkan oleh indukan yang di sebelah sini ya. Ini satu rak ini khusus indukan dewasa. Dan anaknya saya simpan di rak yang ini untuk dibesarkan ya. Alamatnya saya di bidang budaya makan cacing sutra ya, untuk kebenaran. Dan nantinya hasil anak ampas kelapa ya, ampas kelapa saya awalnya fermentasi terus direndam. Nah, sebelumnya saya akan mengetes dulu ya, mengetes kadar oksigen di dalam. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Ya, 1 lembar ini cukup ya. Cacingnya yang merah-merah itu, yang merah-merahan. Nanti Dia bergerombol. yang nantinya akan termudah dalam pengambilan aktif budaya cacing sutra. Nah, ini alatnya ya, alat untuk melihat kadar air. Maaf, bukan kadar air, tapi kadar oksigen di dalam air. Oke. Ini ada 2 ya. Ada tahap yang pertama yang nomor 1. Ini nomor 2 ya. Jadi yang pertama-tama Anda lakukan yang pertama dulu ya. Harus isi dulu ya. Ini ya. Agar tercampur semua. Oke. Dan diamkan ya. Selama kurang lebih di menit. Kita akan tunggu ya. Oke, mungkin cukup ya. Ini sudah 5 menit. Saya tunggu. Ini warnanya berubah ya. Yang warna depan ini kadar oksigen ya. Dan saya akan melihatnya dengan tabel warna seperti ini ya, yang sudah disiapkan. Saya akan melihat. Nah, coba Anda perhatikan ya. Ini sepertinya di sini nih. Nah, warnanya ya. Ini kadar oksigennya besar ya. 6,6 miligram per liter. Artinya ini kadar oksigennya sangat bagus ya. Kita bisa melihat di warna label ini. Kalau yang ini lebih bagus lagi ya. Kalau kadar oksigennya di bawah sini, di sini itu artinya jelek. Ini juga jelek ya. Paling yang biasa kalau di budaya cacing sutra sih sepertinya di label yang di tengah ini ya, itu sih bisa bagus ya, mereka masih bisa hidup dan juga kadar oksigennya ini terbilang aman. Ini lebih aman lagi ya, bagi yang ini udah bagus sekali. Kalau warna ini udah aman ya kadar oksigennya. Oke, itulah caranya ya, cara melihat kadar oksigen. Jalan-jalan sebentar di. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Tapi cacing sutranya tahu kan ya? Cacing sutra. Halus banget ya, halus banget ya. Warnanya merah-merah gitu. Ibu, Ya, kalau yang suka dimakan sama sagu di daerah timur tuh apa? itu ulat sagu, Itu larva ya kan nggak salah. bukan cacing. Oh, oke, Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tuh selamat sore menjelang siang. Kembali selamat siang menjelang sore. Nih, Lagi ada acara peternakan cacing tanah. akan coba lihat bayarannya dikit ya Mas. Iya. Lebih banyak ya. Maksudnya lebih banyak. Ya, kita lihat-lihat jalan-jalan. Ya, di bak-bak kayak gini. Itu cuma diletakkan di bawah saja, di lantai. Banyak. Di sini. Ada isinya ya Mas yang biak ya? Budidaya cacing. Oh, yang ini adalah asli. Oh, mantap. Mas biasanya digemburkan nggak Mas? Kalau udah mata gini ya, 1 minggu biar mau betul-betul harus gembur medianya. Media yang gembur bisa didapat dari pot. Terus memang kalau suasana ini kalau kita lihat. Oke, udah tinggal 7 menit lagi ya. Ada pertanyaan nggak tentang Vermes sampai sini? Jadi sudah selesai. Sudah lihat-lihat juga tadi videonya. KMTT-nya deadline hari Minggu. Terus mohon maaf, minggu depan harus ulangan lagi. Ya. Semangat ya, minggu depan ulangan. Terus yang belum selesai remer Porifera, kesempatannya terakhir di hari Jumat. Ya, hari Jumat terakhir. Terus rencananya di bab berikutnya nanti 2 bab Ibu mau ulangannya open book. Ya. Tapi jangan girang dulu. Kalau open book itu biasanya karena kamu nyepelein, nggak usah belajar kalau open book ini. Itu nanti giliran ulangan kamu kebingungan pas buka-bukanya ini di sebelah mana ya materinya, ini tentang apa ya, karena kamu belum baca, karena kamu belum pahami, jadi malah keder. Biasanya kayak gitu kalau open booknya pendek. Jadi saran ibu kalaupun nanti open book tetap harus baca dulu walaupun nggak hafal banget, jadi tahu oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Jadi ketika ada soal ini, oh ya ini kemarin yang di sini nih, ini maksud seperti ini gitu ya. Jadi nanti ibu nggak ada open book supaya nggak terlalu berat karena ulangan terus dan banyak. Oke, ada pertanyaan? Ibu yang open book itu ulangan apa? Nanti yang berikutnya moluska sama arthropoda, 2 bab dijadiin 1 ulangan. Moluska sama arthropoda. Kalau open book nggak boleh lihat Google, Bu? Apa? Kalau open book boleh lihat Google nggak, Bu? Boleh. Boleh. Ya. Kalau Bu? yang minggu depan ya. Boleh nanya nggak? Itu Ibu apa video-video yang Ibu dapat buat pembelajaran itu dari mana ya? Emang Sumber-sumbernya. Itu Nggak video penasaran baru. aja. Ya, udah lama, udah jadul, gue udah males lagi nyari video. Habis coba nyari-nyari yang sekarang malah kok aneh-aneh, nggak matching, nggak sesuai target yang dipenginin gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa, pakai video jadul zaman dulu. Gitu. Ya, jadi jangan lupa minggu depan ulangan ya. Minggu depan ulangan. Oke, Bu. PPT-nya deadline hari ini. Oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar. wabarakatuh. Tinggal 4 menit. Bentar, dikit lagi ya, dikit lupa. Yang nematel belum ya, bentar. Ada nih. Itu soalnya bentar. Bentar nih. Sampai habis tanggung ya, sampai ini aja nih. Ini nama ini lebih seru soalnya. Oke, udah bisa kelihatan. Kok perasaan aku gak enak? Astagfirullahaladzim, aku kira udah selesai. Perasaan aku gak enak. Oh no. Oh Yang banyak ya.
jangan sampai susah. Oh, Ya. for. Oh, Ini cacing mata yang tadi loa-loa. Lagi mau dikeluarin. Mana sih lama banget. Tuh. Nah, tuh ya. Hasil dikeluarkan ya. Oke. Terus cepet aja karena udah